Bab 1356. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Nanako, yang terkejut, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Nanako, akar dan meridianmu memang sangat bagus. Dari perspektif seni bela diri tradisional kami, dua pembuluh darah Ren dan Du Anda telah terbuka. Hampir separuh dari waktu, jika dua saluran Ren dan Du terbuka penuh, maka Anda memiliki kesempatan untuk menjadi murid keluarga dalam Ren Du Veins." Nanako bertanya dengan heran, apakah ini urat-urat Ren Du yang disebutkan dalam novel seni bela diri? Selain itu, apakah murid batin itu? Charlie berkata dengan sungguh-sungguh, novel seni bela diri juga didasarkan pada seni bela diri tradisional, seperti dua baris Ren Du yang disebutkan di dalamnya. Konsep ini tidak dikemukakan oleh penulis novel seni bela diri, melainkan seorang praktisi pengobatan tradisional berusia ribuan tahun yang lalu. Nenek moyang yang mengusulkannya. Adapun murid batin yang Anda tanya, izinkan saya memberitahu Anda ini, Anda berlatih seperti Anda sekarang, bahkan jika Anda berlatih selama 40 hingga 50 tahun lagi, ketika Anda setua paman Yamamoto ini, Anda masih belum benar-benar masuk ke seni bela diri. Hanya dengan membuka dua saluran Ren dan Du, dan membantu mereka dengan pengajaran teknik kekuatan internal oleh para master keluarga internal, Anda dapat menjadi murid keluarga internal. Nanako bertanya lagi, lalu, apakah murid batin sangat kuat? Yamamoto Kazuki mencibir, "Nanako, jangan dengarkan anak ini membicarakannya. Apa yang disebut keluarga internal dan keluarga eksternal hanyalah sebuah metode menipu orang dalam seni bela diri kuno. Apakah Anda ingat bahwa saya telah menunjukkan kepada Anda beberapa dari mereka yang disebut wanita tua yang terlalu sombong?" Nanako, saya ingat. Yamamoto Kazuki mencibir dan berkata, beberapa wanita tua mengenakan setelan tai chi putih dan bisa memukul lebih dari selusin pria kuat dengan satu gelombang. Yang lebih memalukan adalah mereka berbaris selusin atau dua lusin orang berturut-turut. Seorang nyonya tua menepuk tangan di depannya, dan dia bisa menjatuhkan seluruh barisan puluhan orang ke tanah. Tampaknya sangat misterius, tapi itu hanya adegan yang diatur oleh para figuran. Charlie sedikit tersenyum, tidak dapat disangkal bahwa memang ada banyak orang yang menggertak dan menipu di bawah panji murid batin, tapi ini hanyalah perilaku pribadi dari beberapa pembohong. Anda tidak dapat menyangkal keberadaan hal ini hanya karena seseorang mengandalkan penipuan ini. Ngomong-ngomong, beberapa waktu lalu saya bertemu dengan beberapa orang di Aurous Hill yang dikenal sebagai master karate Jepang. Mereka adalah pengawal pria bertubuh besar. Mereka membual tentang diri mereka sendiri seolah-olah dunia mereka tidak terkalahkan. Tapi pada akhirnya, orang-orang ini ditangkap oleh teman-teman saya. Diberi makan anjing, apakah karena orang-orang ini lemah, saya akan menyangkal karate Anda. Yamamoto Kazuki terdiam beberapa saat, dia tidak tahu apakah cerita yang diceritakan Charlie benar. Ekspresi di sisi Jiro menjadi sangat ketakutan. Dia tahu apa yang dikatakan Charlie, siapa master karate itu. Saudaranya Ichiro selalu memiliki tim pengawal, yang semuanya adalah master karate Jepang. Tapi nasib mereka selanjutnya, dia sudah tahu. Yamamoto Kazuki tidak mengetahui hal ini. Dia mencibir dan berkata, "Wah, apa yang kamu sebut tai chi dan kekuatan internal, berani kamu membandingkannya dengan karate? Katakan padamu, karate adalah teknik bertarung paling kuat di dunia. 1. Ini 1000 mil lebih kuat dari jenis ketampilan sihir tai chi Anda yang dilakukan oleh para aktor." Charlie tersenyum dan berkata, "Emer Yamamoto, aku tidak berbakat. Saya telah mempelajari sedikit tai chi dan kekuatan internal. Jika kamu tidak percaya padaku, beranikah kamu berdiri di sini dan mengulurkan tangan untuk mengambilku dengan satu telapak tangan?" Yamamoto Kazuki berkata dengan arogan, "Kenapa aku tidak berani? Tapi jika aku menggenggammu di telapak tangan, aku ingin kamu berlutut dan berkata bahwa kungfu itu sampah, dan kamu adalah orang sakit di Asia Timur." Bab 1357. Orang Asia Timur yang sakit? Mendengar 5 kata ini, Charlie memiliki senyum main-main di wajahnya. Sepertinya Yamamoto Kazuki ini benar-benar sombong. Namun, dia sepertinya memiliki kesalahpahaman tentang kekuatannya sendiri. Dengan jenis sampahnya yang luar biasa, bahkan jika dia telah melatih keterampilan dagingnya secara ekstrim, dia tidak bisa menjadi lawannya. Awalnya, akan baik-baik saja untuk membenci keduanya, tapi dia tidak menyangka Bestard ini tidak memiliki sportivitas. Akan sedikit kebencian bahkan mengucapkan kata-kata untuk orang sakit di Asia Timur.
Jadi Charlie tersenyum sedikit dan berkata, karena Tuan Yamamoto ingin bermain sedikit lebih besar, maka sebaiknya kita memasang taruhan lebih tinggi. Yamamoto Kazuki mencibir dan berkata, tidak peduli seberapa banyak kamu bermain, aku akan tetap bersamamu sampai akhir. Untuk Yamamoto Kazuki, tidak peduli seberapa kuat Charlie, sangat tidak mungkin untuk mengalahkan dirinya sendiri dengan satu telapak tangan. Jadi dia membuat taruhan ini dengannya, tidak peduli bagaimana dia bertaruh, dia akan menang. Jadi dia tidak peduli untuk meningkatkan taruhannya. Charlie tersenyum dan berkata, dengan cara ini, saya adalah orang yang paling adil dan berprinsip dalam melakukan sesuatu. Karena Anda menyebut kata orang sakit di Asia Timur, saya yang paling muak dengan kata-kata ini. Maka kita mungkin juga bertaruh. Siapapun yang kalah taruhan, siapapun yang menang, gunakan pisau untuk mengukir karakter ini di dai yang kalah. Yamamoto Kazuki tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini, wah, aku tidak ingin bersenang-senang seperti ini, tapi aku tidak berharap kamu menemukan kematian sendirian. Charlie tersenyum dan berkata, tidak masalah apakah kamu dapat menemukan seseorang untuk mati atau tidak. Semua orang keluar dan berbaur. Karena saya berani mengatakannya, saya secara alami mampu membelinya. Katakan saja, berani kamu bermain. Yamamoto Kazuki tidak menyangka Charlie begitu keras kepala. Dia segera mencibir dan berkata, apa yang tidak berani saya lakukan? Begitu banyak orang telah menyaksikan bahwa siapapun yang takut adalah orang sakit sejati di Asia Timur, ayolah. Nanako buru-buru membujuk, kedua, hal kecil, mengapa repot-repot begitu tidak menyenangkan. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Charlie dan berkata dengan serius, tuan-tuan, tuanku pemarah. Saya minta maaf untuknya. Dia seharusnya tidak menyebutkan 4 kata itu di depan Anda dan melukai emosi Anda. Saya harap Anda tidak keberatan. Yamamoto Kazuki berteriak tegas, Nanako. Meskipun Anda adalah wanita tertua dari keluarga itu, Anda tidak perlu campur tangan atau mengizinkan Anda untuk campur tangan dalam urusan seorang guru. Nanako begitu dimarahi olehnya, dan segera membungkuk meminta maaf dan berkata, Tuan, maafkan aku. Yamamoto Kazuki mengabaikannya. Sebaliknya, dia memandang Charlie dan berkata dengan ringan, sebelum kita mulai, kita harus menjelaskan bagaimana menang atau kalah. Charlie mengangguk, ini sangat sederhana. Aku akan menamparmu. Setelah itu, selama kamu bisa berdiri, aku kalah. Yamamoto Kazuki berpikir sendiri, ada terlalu banyak celah untuk dimanfaatkan di sini. Pertama-tama, meskipun dia melukai satu kaki dengan satu telapak tangan, dia masih bisa berdiri di kaki yang lain. Kedua, bahkan jika dia melukai kedua kakinya dengan satu telapak tangan, dia bisa berdiri dengan tangannya dan memanjat benda lain. Jadi, tidak peduli bagaimana Anda bermain, Anda adalah pemenangnya. Jadi dia berkata dengan arogan, jika itu masalahnya, lakukan apa yang kamu katakan, ayo kita lakukan. Sudut mulut Charlie sedikit terangkat. Dia bahkan tidak perlu melakukan persiapan apapun, dia hanya menampar telapak tangan yang lembut di Kazuki Yamamoto. Jika Anda hanya melihat kekuatan telapak tangannya, orang yang tidak tahu mengira dia akan memberikan tos persahabatan kepada Yamamoto Kazuki. Bab 1358. Namun, tidak ada yang tahu bahwa telapak tangan Charlie mengandung kekuatan batin dan energi spiritual yang kuat. Yamamoto Kazuki langsung tertawa saat melihat telapak tangan Charlie yang tidak berguna. Dia berkata dengan jijik, hanya telapak tangan seperti telapak tanganmu tidak sebaik anak berusia 3 tahun. Tuan tua bisa menerimanya hanya dengan satu tangan. Yamamoto Kazuki ingin mengatakan bahwa itu bisa diselesaikan hanya dengan satu tangan, tapi kata, tekad, belum diucapkan. Telapak tangan Charlie baru saja menyentuh kulitnya, dan dia seperti ditabrak oleh kereta berkecepatan tinggi. Aktif, diikuti rasa sakit yang menusuk. Yamamoto Kazuki membuat suara, dan seluruh orang itu terbang dengan kecepatan tinggi. Penerbangan ini menarik parabola dengan panjang lebih dari 20 meter di udara. Sebelum dia mendarat, pembuluh darah dan ototnya sudah di udara oleh energi spiritual Charlie, dan semuanya rusak. Dengan kata lain, selama dia terbang di udara, dia telah berubah dari seorang ahli bela diri yang diakui dengan baik menjadi seorang yang tidak berguna tanpa kekuatan ayam. Segera setelah Yamamoto Kazuki menggedor, dia menghantam tanah dengan keras. Pada saat Yamamoto Kazuki jatuh ke tanah, aliran darah yang dikabutkan keluar dari mulutnya. Dia melihat awan darah naik ke udara.
Yamamoto Kazuki mencoba untuk berdiri dengan rasa sakit dan ngeri di wajahnya, tapi dia menemukan bahwa tangan dan kakinya tidak dapat mengerahkan kekuatan sama sekali. Dia tidak mengerti seni bela diri tradisional. Jika tidak, dia harus bisa menilai kondisinya saat ini dengan segera. Jika Anda menggunakan 4 kata untuk mendeskripsikannya, itu berarti meridian semuanya rusak. Dalam seni bela diri tradisional Tiongkok, sekali meridian seseorang dipotong, maka kata buang tidak lagi dapat dihilangkan. Perbedaan dari paraplegia tinggi adalah jika Anda membandingkan saraf seseorang dengan jaringan jalan yang rumit, maka jalan utama dari otak ke seluruh tubuh sekarang adalah tulang belakang leher seseorang. Paraplegia tinggi setara dengan menghancurkan sepenuhnya jalan utama di tulang belakang leher, sehingga otak dan tubuh tidak dapat berkomunikasi secara efektif. Dan jika meridian benar-benar rusak, itu sama dengan menghancurkan semua saraf dan jaringan jalan, baik itu jalur utama atau jalur cabang. Saat ini, Yamamoto Kazuki adalah yang terakhir. Melihat tuannya, Nanako terbaring di tanah tidak bisa bergerak, wajahnya sangat kesakitan, buru-buru berlari ke arahnya, dan bertanya dengan gugup, "Guru, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja?" Bibir Yamamoto Kazuki sedikit bergetar, dan matanya penuh ketakutan. Aku tidak dapat merasakan anggota tubuhku, dan segala sesuatu tentang aku. Aku dibatalkan. Setelah mengatakan ini, mata Yamamoto Kazuki mengalir keluar dari 2 baris air mata berlumpur. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia telah berada di dunia seni bela diri selama bertahun-tahun, dan pada akhirnya, dia akan berakhir dengan sangat tragis. Ketika Nanako mendengar ini, dia ketakutan sejenak, lalu buru-buru menatap Charlie, berseru dan memohon, "Tuan tolong selamatkan tuanku. Aku berlutut untukmu." Charlie berkata dengan hampa, garis meridian seluruh tubuhnya telah benar-benar rusak, dan dia hanya bisa meminta lebih banyak berkah selama sisa hidupnya. Setelah selesai berbicara, dia melangkah ke Yamamoto Kazuki, menundukkan kepalanya, menatapnya, dan berkata dengan ringan, "Yamamoto Kazuki, ada sebuah kata kunci di internet, aku tidak ingin menyia-nyiakanmu, tapi jika kamu ingin mengirimkannya ke pintu dan memohon saya untuk menghapus Anda, maka saya tidak bisa menahannya. Selain itu, jangan berpikir ini sudah berakhir. Taruhan kami baru saja dimulai. Saya akan memberi Anda 1 menit untuk berdiri. Jika Anda tidak bisa berdiri, maka saya memenangkan taruhan kami. Saat aku menang, maka aku akan mengukir kata-kata orang sakit Asia Timur di dahi Anda." Bab 1359. Pada saat ini, Yamamoto Kazuki gemetar ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa ketakutan dari lubuk jiwanya. Dia belum pernah melihat guru seperti itu, dan bahkan ini jauh melebihi pengetahuannya tentang guru. Guru macam apa yang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, telapak tangan yang lembut mengubahnya menjadi orang yang sama sekali tidak berguna. Kuncinya adalah bahkan jika dia benar-benar menghancurkan dirinya sendiri dengan 1 tangan, dia masih belum puas, dan dia harus mengukir 4 kata yang sangat memalukan di dahinya. Memikirkan hal ini, dia memohon dengan panik, "Pak, saya tidak sebaik manusia dalam keterampilan bermain, dan itu adalah tanggung jawab saya sendiri untuk dihapuskan oleh Anda, tetapi tolong tinggalkan wajah terakhir untuk saya, jangan tolong ukir 4 kata itu di dahi." Nanako juga membungkuk pada Charlie sambil menangis, dan berkata dengan suara mendesak dan memohon, "Tuan, tolong lihat senioritas tuanku, beri dia kesempatan." Charlie memandang Nanako dan bertanya, "Jika aku yang kalah, berdasarkan pemahamanmu tentang dia, menurutmu dia akan memberiku kesempatan?" Nanako tidak bisa berkata-kata. Dia tahu orang macam apa tuannya. Tidak bisa dikatakan sebagai orang jahat keji, tapi dia jelas orang kejam yang tidak mengatakan apa-apa. Dengan karakter master ini, jika dia memenangkan Charlie, maka dia pasti tidak akan memberi Charlie kesempatan untuk memohon belas kasihan. Memikirkan hal ini, Nanako tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin terus menjadi perantara, tetapi dia merasa itu tidak akan memiliki arti yang nyata. Meskipun dia tidak mengenal pria di depannya, dia tahu sejarah 2 negara. Oleh karena itu, ia juga memahami bahwa kata orang sakit di Asia Timur adalah eksistensi yang dibenci oleh setiap anak muda, tua, dan anak Tionghoa. Selama bertahun-tahun, orang Tionghoa terus berjuang untuk perbaikan diri.
Dari masyarakat feodal di mana orang lain diganggu, mereka telah menjadi negara terbesar dan kuat kedua di dunia dengan lebih dari 1 miliar orang. Upaya beberapa puluh ratus tahun untuk menyingkirkan orang-orang sakit di Asia Timur ini, dan membiarkan bangsa Cina bangkit kembali di puncak dunia. Dalam keadaan seperti itu, guru bahkan harus bertaruh dengannya dengan kata-kata, orang sakit Asia Timur. Bukankah ini berarti dia telah menyentuh skala negatifnya? Memikirkan hal ini, Nanako menangis dan berkata, Tuanku sudah tua dan dia seharusnya menikmati masa tuanya. Bagiku dia harus keluar lagi. Dia kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Paruh berikutnya dari hidupnya pasti akan sangat sulit. Dia telah dihukum berat, jadi tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi dan jangan menghina dia lagi. Charlie memelototi Nanako, dan kemudian bertanya, saat dia menyebut-nyebut tentang orang sakit di Asia Timur itu padaku, kenapa kamu tidak memikirkannya? Dia mengira saya orang Cina. Apakah masih penindasan seperti itu 100 tahun yang lalu? Nanako menggelengkan hatinya. Tampaknya guru benar-benar menyinggung anak muda Tionghoa ini dengan ekstrim kali ini. Pihak lain pasti tidak akan menyerah. Pada saat ini, yang disebut master sendiri juga sangat khawatir. Jika dia dibiarkan berbaring di tempat tidur selama sisa hidupnya, dia hampir tidak bisa menerimanya, tetapi jika dia memiliki seorang pria Asia Timur yang sakit dengan pisau di dahinya, akan lebih baik mati. Bab 1360. Jadi dia menangis dengan getir. Tuan, saya bersedia memberi Anda uang. Banyak uang. Berikan semua tabungan hidupku, mohon biarkan aku pergi kali ini. Charlie tersenyum, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, berapa banyak uang yang dapat saya miliki. Yamamoto Kazuki buru-buru berkata, ada tabungan hampir 100 juta dolar Amerika. Jika Anda bersedia melepaskan saya, Pak, saya dapat memberikan semua uang kepada Anda, yang setara dengan setidaknya 5 atau 6 miliar. Nanako pun buru-buru berkata, Pak, kalau soal uang, saya bisa kasih angka yang relatif murah hati. Mengapa saya tidak memberi Anda 100 juta juga, bagaimana menurut Anda? Charlie memandang ke Kazuki Yamamoto, lalu ke Nanako, dan kemudian menunjuk ke Jiro yang ketakutan di samping, dan berkata, kalian berdua tanya kakak ini, berapa banyak uang yang saya miliki. Kaki Jiro terus gemetar, dan dia tergagap, wait. Tuan. Charlie. Saya benar-benar tidak tahu berapa banyak uang yang Anda miliki. Tidak tahu? Charlie berkata sambil tersenyum, kalau begitu kau bisa memberitahu mereka secara langsung, hanya keluarga Kobayashi Myu, seberapa besar kehormatanku? Jiro buru-buru berkata, Tuan. Yamamoto, Nona Ito, menghormati keluarga Kobayashi kami untuk Tuan Charlie sebesar 10 miliar. Berapa banyak? Charlie mengerutkan kening. Kenapa bisa menjadi 10 miliar? Jiro sangat ketakutan. Faktanya, seluruh keluarga Kobayashi menghormati Charlie dengan 11 miliar, di mana 10 miliar diberikan kepadanya oleh ayahnya Masao Kobayashi ketika dia masih hidup dan digunakan untuk membeli paten obat. Sisa 1 miliar diberikan kepadanya secara pribadi untuk membunuh saudaranya sendiri. Karena itu, dia tidak berani mengumpulkan 1 miliar, jadi katanya 10 miliar. Melihat bahwa Charlie sangat tidak puas, dia hanya bisa gigit jari dan berkata, maaf. Saya sedikit gugup untuk beberapa saat, dan pikiran saya sedikit bingung. Faktanya, keluarga Kobayashi kami menghormati guru dengan total 11 miliar. Hampir 2 miliar dolar Amerika. Yamamoto Kazuki tercengang oleh nomor tersebut. Keluarga Kobayashi sendiri menyumbangkan 11 miliar RMB untuk pemuda ini? Apa ini karena? Bukankah dia hanya seorang pelatih? Ada lebih dari 10 miliar, mengapa dia ingin melatih Aosue? Nanako juga kaget. Meski keluarga itu sangat kaya, Nanako masih belajar. Uang yang dia tabung melalui berbagai saluran sejak dia masih kecil hanya 50 juta dolar Amerika. Dia berjanji untuk memberi Charlie 100 juta, dan sisanya 50 juta, dia harus mencari cara untuk meminta keluarga itu. Tapi dia tidak berharap Charlie begitu kaya. Dengan cara ini, mengeluarkan uang tidak akan membuatnya mengangkat tangan tinggi-tinggi. Saat ini, Yamamoto Kazuki putus asa. Dia menatap Charlie, matanya merah dan bengkak, dan dia tersedak, Charlie, aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Saya hanya meminta Anda untuk mengangkat tangan, jangan mengambil sedikit pun martabat terakhir sebagai seorang pejuang. Anda dan saya sebagai seorang pejuang,
Saya yakin Anda akan dapat berempati dengan saya. Charlie tertawa dan berkata, jangan sombong dan menangis minta ampun saat kau tidak bisa menahannya. Percuma saja. Saya benci orang lain karena menghina negara dan bangsa kita. Nenek moyangmu yang telah mengumpulkan kebajikan, jika tidak, aku dapat mengirimmu untuk menemui Amaterasu dengan telapak tangan itu. Lagi pula, Charlie mengeluarkan ponselnya, menelepon Emir Orvel, dan memerintahkan, Emir Orvel, datanglah ke Aurous Hill Stadium, saatnya memamerkan kaligrafi manusia Anda.